Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, dan ananda. Semoga di pagi hari ini Allah memberikan kekuatan sehat, kekuatan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada ayah bunda semuanya. Diberikan kelancaran rezeki serta kemudahan dalam segala hal baik yang ananda, ayah, dan bunda kerjakan. Nah, hari ini tiba waktunya mata pelajaran PJOK. Sesuai janji saya kemarin, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat permainan monopoli tantangan dan juga bagaimana peraturannya dan bagaimana nanti pengaplikasiannya. Ayah, bunda, dan ananda sudah siap? Jika sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan doa supaya apa yang kita kerjakan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat diridhoi dan menjadi ilmu yang barokah. Terima kasih. Oh iya, sebelum kita mulai, saya ingat sesuatu. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, terutama tentang bagaimana jika Ananda punya saudara di sekolah PHU, entah dua, entah satu, atau mungkin ada yang lain. Jadi teman-teman, mohon maaf kemarin Pak Pandu juga lupa menyampaikan, untuk teman-teman yang punya saudara, entah kakak atau adik, entah dua atau tiga, jadi untuk pekerjaannya cukup mengerjakan satu saja. Dikerjakan bersama-sama, lalu nanti setelah jadi dimainkan bersama-sama dengan saudara dan keluarganya. Jadi tidak perlu membuat sebanyak jumlah saudara, tapi buat satu saja. Begitu ya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Baiklah, apakah semua alat sudah siap, ayah, bunda, dan ananda? Jika sudah, mari kita segera mulai untuk membuat monopoli tantangan ini. Jadi yang pertama-tama, pilih salah satu kertas asturo dari dua kertas asturo yang teman-teman beli kemarin untuk dijadikan alas dari monopoli tantangan ini. Jika sudah, kertas yang satunya yang tidak dipilih dan kertas HVS silahkan dipotong membentuk persegi 4 semuanya. Jadi kertasnya yang satu dijadikan alas, yang satu dipotong menjadi segi 4 semuanya seperti ini. Kalau sudah, mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Jika sudah, teman-teman boleh menempelkan kertas yang teman-teman potong menjadi persegi 4 tadi ke sisi-sisi luar dari kertas yang teman-teman pilih menjadi alas dari permainan monopoli ini. Jadi dia mengelilingi alasnya sehingga membentuk persegi 4 seperti ini. Jika sudah, maka proses selanjutnya adalah sisa dari persegi 4 yang teman-teman kelilingkan kepada kertas yang dijadikan sebagai alas permainan, itu teman-teman bagi menjadi dua. Kalau ternyata, oh enggak, sisa Pak Pandu, bagaimana? Silakan ambil kertas lain dan potong kotak-kotak, lalu kemudian dibagi dua. Itu nanti akan dijadikan kertas tantangan atau pertanyaan seperti ini. Oke, setelah semua menempel di area luar dari kotak yang teman-teman pilih atau kertas yang teman-teman pilih sebagai alas, dan sudah ada kertas yang dibagi dua sebagai tantangan dan pertanyaan, maka di tengah kotak yang tidak ditempeli oleh kotak lain, teman-teman gambar atau sediakan dua kotak baru, digambar dengan pensil atau dengan ballpoint atau spidol. Itu nanti menjadi tempat dari kartu tantangan dan pertanyaan seperti ini. Jika sudah, sediakan satu kertas untuk dibuat menjadi dadu kecil yang kemudian nanti ditulisi mata dadu sama kayak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di sisi-sisinya. Itu nanti menjadi
permainan atau jalannya permainan ditentukan dari dadu itu. Jika sudah, teman-teman tentukan pionnya masing-masing. Kalau sudah, kita bisa bersiap-siap untuk memulai. Oh iya, Pak Pandu lupa. Jadi untuk kertas tantangan dan pertanyaan yang dibagi dua di kotak tadi itu fungsinya adalah ditulisi pertanyaan atau tantangan. Jadi kalau kertas pertanyaan dan tantangan itu nanti ada satu pertanyaan atau satu tantangan. Misalnya seperti ini untuk pertanyaan dan seperti ini untuk tantangan. Dan satu hal lagi, Pak Pandu tadi lupa. Jadi untuk kertas kotak yang sudah dikelilingkan kepada alas dari permainan tadi, itu silahkan ditulisi berseling-seling ya, berselang-seling satu-satu gitu, huruf T dan P, T, P, T, P, T, P, T, P, atau 2, 1 boleh T, T, P, 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 T, 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 P, T, T, P gitu juga boleh. Contohnya seperti ini. Oh iya, untuk kertas tantangan dan pertanyaan. Untuk kertas tantangan, Ananda dan orang tua boleh menyepakati tantangan apa yang ditulis di sana. Jadi, misal Ananda ingin memberikan tantangan kepada orang tua untuk memasakkan apa begitu, atau orang tua ingin memberikan tantangan kepada Ananda menghafalkan 2 ayat 3 ayat baru. Itu nanti mungkin bisa kena kepada Ananda, bisa kena kepada ayah bunda juga, tapi insya Allah semuanya harus menjadi tantangan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk ayah bunda, bermanfaat untuk Ananda, menambah skill dan juga pergerakan Ananda. Karena materinya adalah gerak non-lokomotor dan gerak lokomotor. Jadi seperti ini contohnya. Oke, yang terakhir tentang peraturan. Peraturannya sederhana, seperti teman-teman bermain monopoli atau mungkin ular tangga yang paling sederhana. Berjalan bergantian melempar dadu satu persatu, dan ketika nanti dadunya jatuh di T atau di P, maka Ananda atau orang tua melaksanakan apa yang diperintahkan. Misal Ananda berjalan lalu kemudian pionnya jatuh di T, berarti tantangan, silakan ambil kartu tantangan lalu baca kartu tantangannya apa dan catat. Itu menjadi tugas dari yang membaca. Jadi misal Mbak A mengambil kertas tantangan dan di dalam tantangannya berisi tentang hafalan 2 ayat baru. Berarti itu menjadi tugas dari Mbak A untuk dilaksanakan setelah permainan nanti. Begitupun untuk ayah dan bunda. Kalau pertanyaan bagaimana Pak Pandu? Kalau pertanyaan berarti ambil kartu pertanyaan dan harus menjawab pertanyaan itu. Pertanyaannya tentang apa Pak Pandu? Boleh disepakati atau mungkin ayah dan bunda boleh menuliskan pertanyaan dan Ananda juga boleh menulis pertanyaan. Jadi nanti bisa ditanyakan bersama-sama. Nah, begitu terus teman-teman, ayah dan bunda. Permainan dilaksanakan secara berkelanjutan. Boleh 15 menit, boleh 20 menit, 30 menit. Kalau seru boleh ditambah. Tapi perjanjiannya, semua pertanyaan yang diucapkan harus dijawab dan semua tantangan yang didapat harus dikerjakan setelah selesai memainkan pertanyaan itu. Baik tantangan untuk ayah, tantangan untuk bunda maupun tantangan untuk Ananda. Dan tidak boleh menolak karena itu adalah perjanjian yang sudah dibuat di awal. Begitu ya. Nanti bentuk laporannya Pak Pandu meminta foto, tidak usah video, foto pelaksanaan permainan dan foto ketika membuat peralatan ini bersama-sama. Atau mungkin beberapa orang saja, tidak apa-apa. Begitu ya. Untuk menambah keseruan, boleh di pojok paling kiri atau pojok paling kanan itu diberi tanda bebas bersyarat atau diberi kotak namanya bebas bersyarat. Kotak ini fungsinya adalah siapa yang
tiba di kotak itu, maka dia boleh membatalkan satu tantangannya. Jadi boleh dikembalikan. Jadi di pojok dari permainan tadi, di pojok monopoli sebelah kanan yang sebelah sini, itu boleh teman-teman kasih tanda bebas itu tadi. Jadi begitu teman-teman atau ayah bunda sampai di sana, maka itu menjadi keuntungan untuk bisa digunakan sebagai pembatal satu tantangan. Jadi tantangannya bisa berkurang satu. Oke ya, begitu. Dan tantangannya bisa diberikan kepada lawan mainnya, siapa saja boleh. Jadi setelah sampai di tempat itu tadi, boleh membatalkan satu tantangan, lalu tantangannya boleh diberikan kepada peserta lain yang harus dilaksanakan oleh peserta tersebut dan tidak boleh menolak. Gitu ya. Nah, kira-kira secara garis besar seperti itu ayah, bunda, dan ananda. Untuk hari ini, mari kita mari kita bersama-sama mengerjakan tugas ini. Mari bersama-sama terus bahagia dengan ayah dan bunda serta ananda. Saya percaya bahwa pendidikan terbaik itu adalah pendidikan yang dimulai dari keluarga, dari ayah dan bunda. Kami para guru hanya membantu sedikit. Maka jangan jadikan anak-anak ayah dan bunda menjadi anak-anak yang tidak bergembira ketika belajar. Karena ketika mereka bahagia dalam belajar, insya Allah materi apapun bisa masuk. Mereka bisa. Dan saya yakin itu. Dan satu-satunya cara adalah kita bekerja sama untuk membuat ananda semakin membaik tiap harinya. Terima kasih ayah dan bunda selalu ada untuk mendampingi ananda. Terima kasih ayah bunda di tengah pandemi ini masih terus berjuang untuk ananda dan tidak putus harapan. Semoga Allah memudahkan ayah dan bunda dalam merawat ananda dan semoga ananda tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Demikian dari Pak Pandu. Selamat bermain, selamat berbahagia dengan keluarga. Semoga teman-teman semua sehat dan Allah jaga menjadi anak yang solih dan solihah. Afwan minkum apabila ada kesalahan datangnya dari Pak Pandu sebagai manusia. Kalau ada lebihnya, insya Allah itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.